Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 mata kuliah Biomedik 2 Offering A ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu materi genetika bagian 3 tentang mutasi genetik dan kelainan genetik. Sebelum memulai pembahasan tentang materi genetika bagian 3, di sini saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Laura Fadila Afni dengan NIM 200612635357. Kemudian ada Melinda Ayu Pitaloka dengan NIM 200612635328. Lalu Nesya Azarin Winiasa dengan NIM 200612635256. Setelah itu Nur Faizah dengan NIM 200612635241. Dan yang terakhir ada Fani Amelia Brilianda dengan NIM 200612635229. Dalam pembahasan materi genetika bagian 3 terdapat beberapa topik-topik yang akan kita bahas. Yang pertama ada mutasi gen, mutasi kromosom, dampak mutasi, faktor-faktor penyebab mutasi, kelainan dan penyakit genetik pada manusia. Menurut National Human Genome Research Institute, mutasi gen adalah perubahan urutan nukleotida DNA yang disebabkan oleh kesalahpahaman penyalinan DNA yang terjadi selama pembelahan sel, paparan bahan kimia atau mutagen, hingga infeksi oleh virus. Yang kedua ada substitusi pasangan basa. Substitusi pasangan basa merupakan penggantian satu nukleotida dan pasangannya di dalam untai DNA komplementer dengan pasangan nukleotida yang lain. Substitusi satu purin oleh purin yang lain atau satu pirimidin oleh pirimidin yang lain disebut mutasi titik tipe transisi. Sebaliknya, substitusi suatu purin oleh pirimidin atau substitusi suatu pirimidin oleh purin disebut dengan transversi. Beberapa substitusi menghasilkan mutasi diam karena perubahan kode genetik. Mutasi ini tidak mempengaruhi pengkodaan protein. Dengan kata lain, perubahan pada pasangan basa dapat mentransformasi satu kodoan ke kodoan yang lain dengan cara ditranslasi menjadi asam amino yang sama. Contohnya jika CCG termutasi menjadi CCA, kode RNAD yang sebelumnya GGC akan menjadi GGU, dan glisin akan tetap dimasukkan ke lokasi yang terkait pada protein. Mutasi titik dengan adanya substitusi pasangan biasa menyebabkan mutasi diam atau yang terlihat pada gambar kiri bawah, mutasi salah arti pada gambar kanan atas, dan mutasi tanpa arti pada gambar kanan bawah. Pada gambar kiri atas merupakan mutasi dengan tipe normal. Namun demikian, substitusi pasangan basa yang paling menarik adalah substitusi yang menyebabkan perubahan penting di dalam suatu protein. Perubahan satu asam amino di dalam daerah penting suatu protein, contohnya tempat aktif suatu enzim, akan mengubah aktivitas protein secara signifikan. Kadang-kadang mutasi semacam ini mengarah pada perbaikan protein atau protein memiliki kemampuan baru yang meningkatkan sifat unggul organisme, mutan atau keturunannya. Akan tetapi yang lebih banyak terjadi adalah mutasi yang bersifat mengganggu, menciptakan protein tidak bermanfaat atau protein kurang aktif yang merugikan. Yang ketiga ada insersi dan delesi. Insersi dan delesi merupakan penambahan atau pengurangan satu atau lebih pasangan nukleotida pada suatu gen. Mutasi ini memiliki efek yang seringkali lebih berbahaya terhadap protein yang dihasilkan daripada efek yang ditimbulkan substitusi karena RNAD dibaca sebagai suatu rangkaian triplet nukleotida selama translasi. Insersi atau delesi nukleotida bukan kelipatan 3 dapat mengubah kerangka baca atau kompleks triplet kode genetik. Mutasi seperti ini disebut mutasi pergeseran kerangka atau frameshift mutation. Semua nukleotida yang terletak di belakang daerah delesi atau insersi dibaca menjadi kodon dan menghasilkan mutasi salah arti yang meluas. Pada gambar kiri adalah gambar insersi yang menyebabkan mutasi tanpa arti dan juga delesi 3 nukleotida menyebabkan mutasi salah arti. Pada gambar ke kanan merupakan delesi menyebabkan mutasi salah arti dan
jenis tipe normal. Pengertian mutasi kromosom. Mutasi kromosom adalah mutasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada jumlah dan struktur kromosom. Kesalahan tersebut dapat terjadi pada saat proses mitosis atau meiosis berlangsung. Berbeda dengan mutasi DNA yang dimana kesalahan terjadi pada segmen DNA, pada mutasi kromosom, kesalahan terjadi yang menyebabkan adanya perubahan pada keseluruhan kromosom itu sendiri. Beberapa tipe mutasi kromosom yang sering terjadi yaitu mutasi struktur kromosom, mutasi jumlah kromosom, dan mutasi kromosom terpaut seks. Perubahan struktur kromosom. Pada gambar di atas adalah beberapa contoh perubahan struktur kromosom. Yang pertama adalah delesi, yakni hilangnya 2 atau lebih nukleotida yang berdampingan. Dapat dilihat pada gambar A, nukleotida D menghilang. Kemudian yang kedua ada gambar B, yakni duplikasi yang terjadi akibat penambahan ruas kromosom atau gen dengan ruas yang telah ada sebelumnya. Pada gambar B, gen B dan C terduplikasi menjadi 2 gen B dan C. Yang ketiga ada inversi, yakni penataan kembali struktur kromosom, namun dengan arah terbalik yang menyebabkan kromosom mutan memiliki ruas yang urutan basanya merupakan kebalikan dari urutan basa kromosom. Terlihat pada gambar C, gen B, C, dan D terbalik menjadi D, C, B. Kemudian yang keempat ada translokasi, yakni bertukarnya materi genetis antara dua kromosom non-homolog, yang dapat dilihat pada gambar D. Baik, selanjutnya yaitu perubahan jumlah kromosom. Pada perubahan jumlah kromosom terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu aneuploid. Jadi aneuploid ini adalah suatu kondisi di mana sel memiliki jumlah kromosom yang abnormal atau tidak normal. Manusia memiliki 46 kromosom pada umumnya. Namun pada aneuploid ia memiliki 45 atau 47 kromosom. Kromosom ekstra atau hilang adalah penyebab umum beberapa kelainan genetik. Beberapa sel kanker juga memiliki jumlah kromosom yang abnormal. Sekitar 68% dari tumor padat manusia adalah aneuploid. Kelainan aneuploid ini sering disebabkan oleh kegagalan dalam pemisahan kromosom selama pembelahan inti dalam meiosis atau mitosis. Pengaruh lingkungan mungkin dapat menyebabkan kelainan kromosom, tetapi para ilmuwan percaya bahwa sebagai besar kasus aneuploid dihasilkan dari kesalahan acak dalam pembelahan sel. Pada meiosis, non-disjungsi dapat terjadi jika kromosom homolog tidak terpisah dengan baik. Ini menghasilkan produksi sel-sel kelamin aneuploid atau gamet, contohnya sel telur atau sel sperma. Kemudian pada mitosis, non-disjungsi juga dapat terjadi, dan pada manusia, perubahan kromosom akibat tidak berfungsi selama mitosis dalam sel-sel tubuh tidak akan diteruskan ke keturunan, karena sel-sel ini tidak menghasilkan sperma atau sel telur. Tetapi non-disjunction mitosis dapat menyebabkan masalah lain yaitu sel kanker, atau ketika sel sperma atau sel telur aneuploid bergabung dengan sperma atau telur normal saat pembuahan, ia membentuk zigot yang aneuploid. Pada aneuploid, sel memiliki 3 salinan kromosom tertentu menghasilkan 47 kromosom atau biasanya disebut dengan trisomi. Dan ada juga yang menghasilkan 45 kromosom yang biasanya disebut dengan monosomi. Selanjutnya yaitu euploid. Euploid adalah perubahan yang menyebabkan modifikasi pada seluruh genom, yaitu peningkatan atau penurunan setidaknya satu set kromosom haploid. Dalam euploid, sel manusia memiliki 23 kromosom, yang dapat berupa N, 3N, 4N, atau 5N.
Eploid ini dapat terjadi dengan berbagai cara. Salah satu bentuknya adalah pembuahan sel telur abnormal di mana kromosomnya tidak terputus dengan baik. Ini juga dapat terjadi karena kegagalan pada zigot yang mereplikasi kromosomnya dan kegagalan dalam pembelahannya, menyebabkan pembelahan mitosis normal setelah peristiwa ini membawa nomor kromosom yang salah. Eploid juga dapat dihasilkan karena pembuahan sel telur oleh dua sperma. Selanjutnya yaitu dampak baik mutasi. Dampak baik mutasi pada manusia, beberapa contohnya yaitu yang pertama, dia lebih jago olahraga, kemudian dia bisa melakukan aktivitas dengan segar bugar walaupun tidurnya sebentar, kemudian membuat indera perasaan lebih peka. Kemudian yang keempat, tulang tidak mudah patah walaupun terbentur. Kemudian yang terakhir yaitu kadar kolesterol bisa stabil meskipun mengonsumsi banyak lemak. Kemudian yaitu dampak baik mutasi oleh tumbuhan. Di antaranya yaitu yang pertama, dapat menghasilkan tanaman bibit yang sangat unggul. Kemudian yang kedua, dapat menghasilkan tanaman dengan buah besar, tidak berbiji, dan produksinya lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan produksi antibodi. Dan yang terakhir, untuk menambah keanekaragaman tanaman atau hayati. Selanjutnya yaitu dampak buruk dari mutasi gen. Nah, perubahan yang secara tiba-tiba dalam mutasi gen ini membuat kerusakan pada beberapa fungsi tubuh. Nah, mutasi pada gen dapat menyebabkan banyak kelainan genetik yang berakibat seperti contohnya kanker atau sindrom tertentu. Nah, berikut akan saya jelaskan beberapa sindrom yang terjadi akibat mutasi gen. Selanjutnya yaitu dampak buruk mutasi. Yang pertama yaitu contohnya sindrom Turner. Nah, sindrom Turner adalah kondisi kelainan kromosom yang mempengaruhi perkembangan wanita ketika satu kromosom X-nya tidak berfungsi atau rusak. Nah, salah satu penyebab yaitu hilangnya kromosom X biasanya karena kerusakan pada sperma atau ovum, sehingga setiap sel pada tubuh pengidap hanya memiliki satu kromosom X dengan ciri-ciri yaitu ketidaksuburan atau kemandulan, bentuk dada yang rata dengan payudara yang melebar, kemudian tidak tumbuhnya rambut pada kemaluan, dan tidak adanya siklus menstruasi. Selanjutnya yaitu sindrom Jacob. Nah, sindrom Jacob ini adalah sindrom yang memiliki 44 kromosom autosom dan 4 kromosom kelamin yaitu XYY. Penderitanya biasanya lahir dengan normal dengan postur dan organ seksual layaknya bayi normal. Namun ketika memasuki masa kanak-kanak, pertumbuhan yang pesat akan dialami oleh penderita sindrom Jacob ini. Pertumbuhan yang pesat dan memiliki tinggi rata-rata 7 cm di atas anak seusianya, namun berat badannya relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan tinggi badannya. Ciri-ciri sindrom Jacob ini yaitu memiliki gangguan berbicara, memiliki gangguan membaca, suka menusuk-nusuk dengan benda tajam, kemudian memperlihatkan perilaku kriminal dan suka melawan hukum. Selanjutnya, yang ketiga yaitu sindrom Klinefelter. Nah, sindrom ini yaitu sindrom yang terjadi pada pria akibat kromosom X memiliki tambahan. Jadi, yang biasanya XY itu menjadi XXY. Pada pengidap sindrom ini biasanya tidak memiliki karakteristik seperti pria pada umumnya. Kurangnya produksi testosteron mengakibatkan penderita sindrom ini memiliki bentuk kelamin yang kecil dan tidak memiliki bulu-bulu pada wajah atau tubuh. Selain ukuran kelamin yang kecil, penderita ini berpotensi tidak bisa memiliki keturunan dikarenakan produksi sperma yang minim dan dorongan seksual yang rendah. Gitu. Selanjutnya yang keempat, sindrom Patau.
Nah, sindrom fatal ini dikenal dengan trisomi 13, yaitu penyakit yang melibatkan kromosom. Nah, sindrom ini terjadi akibat penderita memiliki satu kromosom pada pasangan kromosom ke-13 yang disebabkan oleh tidak berlakunya persilangan antara kromosom selama proses meiosis. Dengan ciri-ciri memiliki ukuran kepala yang relatif kecil, pertumbuhannya yang lamban, mata kecil, terdapat kelainan pada tulang rangka, jantung dan ginjal, dan bibir sumbing. Begitu. Selanjutnya yaitu sindrom Edward. Nah, sindrom Edward ini terjadi dikarenakan kromosom pada pasangan autosom nomor 13. Maka dari itu, sindrom ini juga disebut trisom 18. Tambahan kromosom inilah yang menimbulkan masalah bagi penderitanya. Sindrom ini terjadi karena non-disjunction, sebuah gamet diproduksi dengan kromosom tambahan pada kromosom ke-18. Jadi gamet tersebut memiliki 24 kromosom yang harusnya pada manusia normal adalah 23 kromosom. Dengan ciri-ciri dia memiliki gangguan ginjal, memiliki gangguan sistem pernafasan, memiliki kepala yang relatif kecil dan bibir yang sumbing. Pada laki-laki testisnya tidak turun. Begitu. Selanjutnya yang keenam yaitu sindrom metafemale. Nah, sindrom metafemale ini biasanya kita dengar atau kita familiar dengan sindrom wanita super, yang penyebabnya yaitu memiliki kelebihan kromosom X pada penderitanya. Jadi yang biasanya ada kromosomnya itu XX, jadi X-nya double 3, XXX. Nah, pada penderita ini memiliki perawakan yang relatif besar dan tinggi pada perempuan pada umumnya. Tidak seperti kebanyakan kelainan genetik lainnya, penyandang sindrom superfemale ini umumnya tubuh dan berkembang dengan normal, memiliki perkembangan seksual yang normal, dan bisa beraktivitas layaknya kebanyakan orang. Ada kalanya wanita dengan sindrom ini tubuh lebih tinggi dari wanita biasa. Tapi gangguan yang muncul akibat sindrom superfemale ya, itu lebih kepada gangguan otot atau gangguan bahasa. Jadi biasanya dia itu ciri-cirinya mengalami kelemahan otot, kelemahan kelainan jari, dan memiliki kelainan pada ovarium. Tapi umumnya perkembangan seksual dan kesuburan penderita sindrom superfemale ini normal. Hanya sebagian kecil mengalami gangguan perkembangan rahim atau sel telur. Selanjutnya terakhir yaitu dampak buruknya dapat menghasilkan perubahan sifat yang menjadikan makhluk hidup rentan terhadap berbagai serangan hama atau penyakit. Jadi dia lebih mudah terkena penyakit. Begitu. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab mutasi. Faktor-faktor penyebab mutasi salah satunya yang pertama yaitu faktor mutasi alamiah. Mutasi alamiah adalah mutasi yang terjadi dengan sendirinya atau penyebabnya tidak diketahui secara pasti sehingga mutasi ini terjadi secara spontan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya mutasi adalah banyaknya aspek variabel faktor lingkungan. Nah, faktor-faktor tersebut dikenal sebagai mutagen. Pada umumnya, faktor-faktor lingkungan penyebab mutasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada mutagen kimia, mutagen fisika, dan mutagen biologi. Selanjutnya yaitu yang pertama mutagen bahan kimia. Nah, mutagen bahan kimia ini contohnya yaitu kolkisin dan zat digitonin. Nah, kolkisin ini adalah zat yang dapat menghalangi terbentuknya benang-benang spindel pada proses anafase dan dapat menghambat pembelahan sel pada anafase. Penyebab mutasi dalam lingkungan yang bersifat kimia disebut juga mutagen kimiawi. Di sini saya, Nesya Azanwiniasa, ingin melanjutkan pembahasan mengenai mutagen bahan kimia. Mutagen bahan kimia disebut juga sebagai mutagen kimiawi. Mutagen-mutagen kimiawi tersebut dapat dipilah menjadi 3 kelompok, yaitu ada analog basa, agen pengubah basa, dan agen penyela. Yang pertama yaitu analog basa. Senyawa yang merupakan contoh analog basa adalah 5-bromourasil atau 5-BU. 5-BU adalah analog timin,
Dalam hubungan ini, posisi karbon kelima ditempati oleh gugus brom, padahal posisi itu sebelumnya ditempati oleh gugus metil. Keberadaan gugus brom mengubah distribusi muatan serta meningkatkan peluang terjadinya tautometrik. Yang kedua, senyawa yang tergolong agen pengubah basa adalah mutagen yang secara langsung mengubah struktur maupun sifat kimia dari basa. Yang termasuk kelompok ini adalah agen deaminasi, agen hidroksilasi, serta agen alkilasi. Perlakuan dengan asam nitrit, misalnya dengan sitosin, akan menghasilkan urasil yang berpasangan dengan adenin sehingga terjadi mutasi dari pasangan basa Sg menjadi Ta. Agen hidroksilasi adalah mutagen hidroksamin yang bereaksi khusus dengan sitosin dan mengubahnya sehingga sitosin hanya dapat berpasangan dengan adenin. Sebagai akibatnya terjadi mutasi dari Sg menjadi Ta. Agen alkilasi mengintroduksi gugus alkil ke dalam basa pada sejumlah posisi, sehingga menyebabkan perubahan basa yang akibatnya akan terbentuk pasangan basa yang tidak lazim. Dan yang ketiga, senyawa yang tergolong agen interkalasi atau agen penyela akan melakukan insersi antara basa-basa yang berdekatan pada satu atau kedua untai DNA. Contoh agen interkalasi adalah proflavin, iridin, entidium bromid, dioksin, dan ICR70. Selanjutnya yaitu mutagen bahan fisika. Agen mutagenik dari faktor fisika berupa radiasi. Radiasi yang bersifat mutagenik antara lain berasal dari sinar kosmis, sinar ultraviolet, sinar gamma, sinar X, partikel beta, pancaran neutron ion-ion berat, dan sinar lain yang mempunyai daya ionisasi. Radiasi sebagai penyebab mutasi dibedakan menjadi dua, yaitu radiasi pengion dan radiasi bukan pengion. Lalu, apa sih perbedaan radiasi pengion dan radiasi bukan pengion? Radiasi pengion adalah radiasi berenergi tinggi, sedangkan radiasi bukan pengion adalah radiasi berenergi rendah. Contoh radiasi pengion itu ada sinar X, sinar gamma, dan sinar kosmik. Contoh radiasi bukan pengion adalah sinar UV. Radiasi pengion mampu menembus jaringan atau tubuh makhluk hidup karena berenergi tinggi. Sementara radiasi bukan pengion hanya dapat menembus lapisan sel-sel permukaan saja karena berenergi rendah. Radiasi sinar tersebut akan menyebabkan perpindahan elektron-elektron ke tingkat energi yang lebih tinggi. Atom-atom yang memiliki elektron sedemikian dinyatakan tereksitasi. Molekul-molekul yang mengandung atom yang berada dalam keadaan tereksitasi maupun terionisasi secara kimia lebih reaktif daripada molekul yang memiliki atom-atom yang berada dalam kondisi stabil. Aktivitas yang meningkat tersebut mengundang terjadinya sejumlah reaksi kimia, terutama mutasi. Radiasi pengion dapat menyebabkan terjadinya mutasi gen dan pemutusan kromosom yang berakibat delesi, duplikasi, insersi, translokasi, serta fragmentasi kromosom umumnya. Radiasi pengion dapat dilihat pada gambar di pojok kiri bawah. Gambaran skematis dari dampak radiasi ionis. Pada gambar di atas terlihat hilangnya suatu elektron yang menyebabkan atom menjadi radiasi bermuatan listrik. Atom demikian dikenal sebagai ion. Atom-atom yang mengambil elektron juga akan menjadi ion-ion. Sinar gamma. Sinar gamma merupakan salah satu contoh mutagen bahan fisika. Sinar gamma adalah bentuk radiasi elektromagnetik seperti gelombang radio, radiasi inframerah, radiasi ultraviolet, sinar X, dan gelombang mikro. Sinar gamma adalah bentuk energi tertinggi di alam semesta. Radiasi elektromagnetik ditransmisikan dalam gelombang atau partikel gelombang dan frekuensi yang berbeda. Sinar gamma memiliki frekuensi yang besar, yaitu 1018 siklus per detik. Panjang gelombangnya kurang dari 100 pikometer. 1 pikometer setara dengan 1 per sejuta meter. Sinar gamma tidak memiliki warna sama sekali. Sinar gamma sering digunakan dalam prosedur bedah saraf untuk mengobati berbagai penyakit pada otak, misalnya tumor otak. Hal ini dikarenakan penggunaan sinar gamma dianggap lebih aman, menimbulkan rasa nyeri yang minimal, dan memiliki risiko komplikasi yang rendah. Radiasi sinar gamma atau disebut juga sebagai pisau gamma atau gamma knife adalah terapi pengobatan yang tidak melibatkan sayatan pada kulit kepala untuk membuka tulang tengkorak, melainkan memancarkan ratusan sinar gamma yang diarahkan ke area otak yang mengalami gangguan. Radiasi sinar gamma mampu merusak materi genetik atau DNA sel tumor, sehingga mampu membasmi sel tumor dan membuat tumor menyusut secara perlahan.
Oleh karena itu, radiasi sinar gamma sering sekali digunakan untuk menangani tumor otak, baik tumor otak yang jinak maupun yang ganas, atau mungkin kanker otak. Bedah sinar gamma juga bisa dilakukan untuk menangani tumor otak yang muncul akibat penyebaran dari organ lain atau metastasis. Untuk contoh lain, yang pertama ada suhu tinggi yang merupakan radiasi bukan pengion. Suhu tinggi dapat mendorong terjadinya autopolyploid yang terjadi pada jagung. Misalnya, autopolyploid, auto berarti sendiri, yaitu suatu kejadian di mana terjadi penggandaan sendiri pada kromosom yang sehomolog dari spesies yang abnormal. Dapat menghasilkan gamet 2N. Jika gamet 2N bersatu dengan gamet normal atau N, dapat menghasilkan zigot autoploid, yaitu 3N. Yang kedua ada sinar X yang umumnya digunakan pada ronsen dan merupakan radiasi pengion. Sinar X biasa digunakan di rumah sakit untuk kebutuhan ronsen ini berasal dari peralatan diagnostik medik yang digunakan untuk pengobatan. Tetapi, jika dosis yang berlebihan, sinar X dapat mengakibatkan kerugian yang terjadi misalnya terjadi kanker dan dampak yang dapat diwariskan. Yang ketiga, sinar ultraviolet yang merupakan radiasi bukan pengion berasal dari matahari dapat memicu timbulnya kanker kulit apabila paparannya terlalu berlebihan. Ketiga yaitu mutagen biologi. Mutagen biologi adalah mutagen berupa mikroorganisme seperti virus dan bakteri. Virus dan bakteri diperkirakan dapat menyebabkan terjadinya mutasi. Bagian virus yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi adalah DNA-nya. Mutagen ini dapat merusak kromosom, sehingga dapat menyebabkan sel menjadi abnormal. Berdasarkan sumbernya, mutagen terdiri atas mutagen alami dan mutagen buatan. Yang pertama yaitu mutagen alami. Contohnya adalah sinar X, matahari, sinar ultraviolet, sinar kosmis, unsur radioaktif, gas-gas yang berasal dari bumi, serta virus dan bakteri. Lebih dari 20 macam virus penyebab kerusakan kromosom, misalnya virus hepatitis menimbulkan aberasi pada darah dan sumsum tulang, virus campak, demam kuning, dan cacar juga dapat menimbulkan aberasi. Yaitu mutasi buatan. Mutasi buatan yaitu mutasi yang ditujukan untuk merubah susunan gen, sehingga sifat yang diturunkan pun berubah. Mutasi induksi atau mutasi buatan terjadi akibat campur tangan manusia, dan memang sengaja dibuat oleh manusia untuk suatu kepentingan tertentu serta diambil manfaatnya. Mutasi buatan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pemakaian bahan radioaktif untuk memperoleh bibit unggul, penggunaan radio pengion, pemakaian bahan kolkisin, dan penggunaan sinar X. Kelainan dan penyakit genetik adalah penyimpangan dari sifat umum atau sifat rata-rata manusia, serta merupakan penyakit yang muncul karena tidak berfungsinya faktor-faktor genetik yang mengatur struktur dan fungsi fisiologis manusia. Berdasarkan sifat alel, maka kelainan dan penyakit genetik dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah kelainan dan penyakit genetik yang disebabkan oleh faktor alel dominan autosomal. Yang kedua yaitu kelainan dan penyakit genetik yang disebabkan oleh faktor alel resesif autosomal. Yang ketiga yaitu kelainan dan penyakit genetik yang disebabkan alel tertaut dengan kromosom seks atau kelamin. Yang keempat yaitu kelainan dan penyakit genetik yang disebabkan oleh pengaruh aberasi kromosom. Alel resesif autosomal. Pewarisan gen autosomal merupakan pewarisan yang tertaut kromosom tubuh, jadi tidak terpaut kromosom seks, sehingga pewarisan sifat ini hanya akan terjadi pada individu homozigot yang memiliki alel dominan. Sedangkan kelainan yang bersifat dominan dapat terjadi pada individu heterozigot dan atau homozigot dominan. Berikut beberapa penyakit yang terpaut alel resesif autosomal. Yang pertama yaitu anemia sel sabit. Penyakit anemia sel sabit disebabkan oleh substitusi suatu asam amino tunggal dalam protein hemoglobin berisi sel-sel darah merah. Ketika kandungan oksigen darah individu yang diserang dalam keadaan rendah.
Individu yang menderita anemia sel sabit disimbolkan dengan huruf 2S kecil, sedangkan individu normal memiliki genotip huruf S2 besar, dan karier atau pembawa anemia sel sabit disimbolkan dengan huruf S besar dan huruf S kecil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pewarisan aler resesif autosomal. Kelainan dari penyakit ini baru akan terlihat bila yang pertama, kedua orang tuanya heterozigot. Yang kedua, salah satu orang tuanya heterozigot dan yang satu lagi homozigot sakit. Yang ketiga, kedua orang tuanya sakit atau homozigot resesif. Penyakit yang diwariskan secara resesif autosomal antara lain, yang pertama fibrosis sistik. Fibrosis sistik disebabkan oleh tidak adanya protein yang membantu transport ion klorida melalui membran plasma. Oleh karena itu, dihasilkan banyak lendir yang mempengaruhi pankreas, saluran pernafasan, kelenjar keringat, dan lain-lain. Jadi, fibrosis sistik merupakan penyakit genetika yang menyebabkan lendir-lendir di dalam tubuh menjadi kental dan lengket, sehingga menyumbat saluran di dalam tubuh. Kemudian, yang kedua ada galaktosemia. Galaktosemia merupakan gangguan metabolik langka yang menghambat tubuh dalam memproses galaktosa dan mengubahnya menjadi energi. Galaktosemia disebabkan karena tidak dapat menggunakan galaktosa atau laktosa dari ASI ibu karena tidak dihasilkan enzim pemecah laktosa. Kemudian yang ketiga, albino. Kelainan terjadi karena tubuh tidak mampu membentuk enzim yang diperlukan untuk merubah asam amino tirosin menjadi beta 3,4 dihidroksiphelelenin untuk selanjutnya diubah menjadi pigmen melanin. Jadi albino ini merupakan kelainan genetik yang ditandai dengan berkurangnya produksi melanin, yaitu pigmen yang memberi warna pada rambut, kulit, mata. Dan orang albino memiliki warna rambut, kulit, dan mata dengan warna yang terang atau tidak berwarna. Kemudian ada phenylketonuria. Kelainan genetik yang menyebabkan penderitanya tidak bisa menguraikan asam amino phenylelenin sehingga zat ini menumpuk di dalam tubuh. Asam amino ini merupakan bahan untuk mensintesis protein, tirosin, dan melanin, sehingga sebagian phenylelenin diubah menjadi fenilpiruvate. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pewarisan alel dominan autosomal. Penyakit baru akan timbul apabila yang pertama, kedua orang tuanya mempunyai gen sakit yang sama, baik homozigot atau heterozigot. Yang kedua, salah satu orang tuanya sakit. Penyakit yang diwariskan antara lain, yang pertama, akondroplasia, disebabkan oleh tidak terbentuknya komponen tulang rawan pada kerangka tubuh secara benar. Individu akondroplasia dewasa mempunyai kaki dan lengan yang tidak normal atau pendek, dengan tinggi tubuh kurang dari 1,2 meter. Namun, intelijensi, ukuran kepala, dan ukuran tubuh normal. Yang kedua, brachydactyly, suatu kelainan yang dicirikan dengan jari tangan atau kaki yang memendek karena memendeknya ruas-ruas tulang jari. Kemudian ada Huntington, suatu penyakit karena terjadi degenerasi sistem saraf yang cepat dan tidak dapat balik. Penderita menggelengkan kepala pada satu arah. Kemudian ada polydactyly, terdapatnya jari tambahan pada satu atau kedua tangan atau kaki. Tempat jari tambahan itu berbeda-beda, ada yang terdapat dekat ibu jari dan ada pula yang terdapat dari jari kelingking. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelainan dan penyakit karena aler resesif tertaut kromosom XX. Yang pertama, hemofilia, penyakit darah yang sukar membeku dan diturunkan oleh kromosom X dengan sifat resesif dan hanya muncul pada laki-laki karena laki-laki hanya mengandung satu kromosom X. Umumnya luka pada orang normal akan menutup dalam waktu 5-7 menit. Tetapi pada penderita hemofilia,
darah akan membeku 50 menit sampai 2 jam, sehingga mudah menyebabkan kematian karena kehilangan terlalu banyak darah. Kemudian yang kedua ada buta warna. Penderita tidak dapat membedakan warna hijau dan merah atau semua warna. Kelainan ini dibawa oleh kromosom X, artinya kromosom Y tidak membawa faktor buta warna. Kemudian ada distrofi otot. Kelainan tersebut ditandai dengan makin melemahnya otot-otot dan hilangnya koordinasi. Kelainan ini terjadi karena tidak adanya satu protein otot penting yang disebut distrofin, yang terletak pada lokus yang spesifik pada kromosom X. Kelainan genetik karena tertaut kromosom Y. Yang pertama ada hypertrichosis, yaitu tumbuh rambut pada bagian-bagian tertentu di tepi dan telinga. Pada laki-laki normal, akan memiliki gen dominan hypertrichosis. Gen resesif menyebabkan hypertrichosis. Yang kedua ada webtus, disebabkan oleh gen resesif sehingga tumbuh kulit di antara tangan atau kaki mirip dengan kaki kata atau burung air. Alel dominan webtus menentukan keadaan normal. Kemudian yang terakhir ada hystrix gravior. Gen resesif menyebabkan pertumbuhan rambut panjang dan kaku di permukaan tubuh, sehingga terlihat menyerupai hewan landak yang tubuhnya berduri. Alel dominan hystrix gravior menentukan pertumbuhan rambut normal. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang materi genetika bagian 3. Mohon maaf apabila ada kurang atau salah kata. Semoga materi yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.